Shalom Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tata kata dan diksi. Adapun anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri Bintang Putri Sitorus, Rosa Adelina, Widya Sari Lumbantoruan, dan Yulia Novisanti. Selamat menyaksikan. Pertama, apa itu kata? Pengertian dan fungsinya. Kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata yang memiliki arti percakapan, cerita, bahasa, atau dongeng. Kata merupakan adanya sebuah unit bahasa yang dapat mengandung suatu makna dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata tersebut terdiri atas beberapa huruf terhadap bahasa tersebut. Kata berfungsi menjadi penyusun kalimat. Fungsi tersebut bersifat sintaksis. Fungsi sintaksis utama terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, objek, dan keterangan. Yaitu yang pertama, Winda sedang mengerjakan tugas sintaksis di basement. Winda sebagai subjek sedang mengerjakan sebagai predikat, tugas sintaksis sebagai objek, di basement sebagai keterangan. Yang ketiga yaitu Ayah membagikan saham hotel dari Turki. Ayah sebagai subjek membagikan sebagai predikat, saham hotel sebagai objek, dari Turki sebagai keterangan. Selanjutnya yaitu macam-macam kelas kata. Yang pertama kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada suatu bentuk benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak maupun konkret. Contoh benda yang abstrak yaitu tidak dapat diserap. Misalnya pembelian, perbuatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Contoh benda yang konkret atau dapat diserap yaitu lampu, kanvas, daun, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Contohnya menari, memanjat, berjalan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Contohnya yaitu bahagia, girang, murung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kata ganti atau pronomina. Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti dibagi menjadi 6 yaitu yang pertama orang yang terdiri dari aku, dia, kamu, dan lain-lain. Kemudian empunya yang terdiri dari ku, nya, mereka. Lalu petunjuk yang terdiri dari di sini, di situ, di sana. Lalu penghubung yang terdiri dari kata yang. Kemudian penanya terdiri dari 5W tambah 1H. Kemudian tak tertentu yang terdiri dari seseorang, masing-masing, dan lain-lain. Yang kelima kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata, kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Contohnya yaitu yang pertama keterangan tempat terdiri dari di sini, ke Jakarta, dari desa, dan lain-lain. Kedua keterangan waktu yaitu tadi malam, 2 tahun lagi, lusa, dan lain-lain. Yang keenam kata bilangan numerilia. Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah kumpulan dan urutan sesuatu yang dibendakan. Contohnya yaitu 1, lusin, abad, dan lain-lain. Kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Dari segi bentuk umumnya, kata-kata tugas sukar mengalami perubahan bentuk, seperti kata dengan, telah, dan tetapi. Namun ada sebagian yang dapat mengalami perubahan golongan kata, tetapi jumlahnya sangat terbatas, seperti kata tidak dan kata sudah. Meskipun demikian, kedua kata tersebut dapat mengalami perubahan menjadi menidakkan dan menyudahkan. Kata dasar. Kata dasar adalah bentuk kata bermakna yang belum mengalami pengimbuhan apapun, baik itu awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, awalan akhiran atau konfiks. Jadi hal tersebut dijadikan dasar pembentukan suatu kata yang baru, yang lebih luas dan mungkin menjadikan kata tersebut memiliki makna yang berbeda dengan kata lain sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dan imbuhan termasuk fungsi gramatikal. Misalnya yang pertama, kata dasar sebelum diimbuhi prefiks atau awalan. Contohnya itu membaca, tambah baca, kata dasarnya adalah baca. Yang kedua, kata dasar sebelum diimbuhi sufiks atau akhiran. Mainan, main ditambah an, kata dasarnya yaitu adalah main. Yang ketiga, kata dasar sebelum diimbuhi sisipan atau infiks.
Contohnya yaitu jemari, yaitu jari ditambah Kata dasarnya adalah jari. Yang keempat itu adalah kata dasar sebelum diimbuhi konfiks awalan akhiran. Contohnya itu berurusan. Jadi berurus tambah an. Kata dasarnya itu adalah urus. Kata dasar juga dibagi atas beberapa kelas kata, yaitu kata dasar benda, kata dasar sifat, dan kata dasar kerja. Macam-macam imbuhan. Ada 4. Yang pertama itu prefiks atau awalan, kedua infiks atau sisipan, ketiga sufiks atau akhiran, dan yang keempat konfiks atau simufiks. Yang pertama prefiks atau awalan. Itu terletak di awal bentuk kata dasar seperti ber, ke, me, se, pe, per, ter. Yang kedua infiks atau sisipan. Ini disisipkan di dalam sebuah kata dasar seperti r, l. Sufiks atau akhiran. Ini terletak di akhir kata dasar seperti i, an, kan, isme, isasi, is, dan if. Yang terakhir itu konfiks atau simufiks, yaitu gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk satu kesatuan dan bergabung dengan kata dasarnya secara serentak. Selanjutnya adalah kata ulang atau reduplikasi. Kata ulang adalah kata yang telah mengalami proses gramatikal berupa pengulangan atau reduplikasi. Proses reduplikasi mampu mengubah makna kata. Untuk lebih memahami tentang kalimat reduplikasi, mari kita lihat jenis-jenisnya. Kata ulang dibagi menjadi 5. Yang pertama, kata ulang murni atau utuh. Kata ulang murni atau utuh merupakan kata ulang yang bagian perulangannya sama dengan dasar yang diulanginya. Yang kedua, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi merupakan kata ulang yang bagian perulangannya mengalami perubahan bunyi, baik itu perubahan bunyi vokal maupun perubahan bunyi konsonan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian merupakan pengulangan yang dilakukan atas suku kata pertama dari sebuah kata. Dan yang keempat, kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan merupakan bentuk pengulangan yang dilengkapi dengan pemberian imbuhan. Yang kelima yaitu kata ulang semu. Kata ulang semu adalah kata yang menurut bentuknya tergolong kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang karena tidak ada dasar ulang. Baik, kita akan lanjut ke dalam kata baku dan kata non-baku. Baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun ciri-ciri kata baku yaitu yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan yang kedelapan, tidak mengandung pleonase. Selanjutnya, ciri-ciri dari kata non-baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda dengan yang baku. Nah, kita bisa melihat contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama itu abjad dan abjad, aktif dan aktif, aktivitas dan aktivitas. Ya, kita akan masuk ke dalam diksi. Nah, kita perlu mengetahui pengertian diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan berarti hanya pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa. Nah, kita bisa lihat ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat
dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang dipunyai masyarakat serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Baik, yang selanjutnya adalah syarat diksi. Ada 2 persyaratan dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Yang pertama, pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata, tepat, seksama, dan lazim. Yang kedua, pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata, yaitu membedakan makna denotasi dan konotasi dengan menggunakan kata yang mengalami perubahan makna, yakni meluas, menyempit, dan ameliorasi. Yang selanjutnya, menggunakan kata yang mengalami pergeseran makna, yaitu makna asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan. Contohnya, Tasya menyikat giginya sampai bersih. Yang kedua, pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Yang selanjutnya, sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara 2 indera yang berbeda. Contohnya, yang pertama, sayur itu rasanya pedas sekali. Yang kedua, kata-katanya sangat pedas didengar. Yang berikutnya adalah fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis, ataupun terucap. Yang selanjutnya, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Berikut ini adalah beberapa sumber yang kami pakai sebagai referensi dalam pembuatan bahan materi ini. Sekian dan terima kasih.